Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Demikianlah bunyinya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudari, apakah yang tidak habis dan tidak berkurang? Yaitu tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang ada di rumah seorang janda di Sarfat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah yang sedang terjadi? Tentu kita boleh mencermati di dalam kitab ini bahwa ada seorang hamba Tuhan yang bernama Elia yang telah bersembunyi di tepi sungai Kerit karena kepungan Raja Ahab yang hendak membinasakan dia. Tetapi Tuhan menolong dan memberkati dia dari kepungan Raja Ahab dengan menyuruhnya untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit sehingga dia terlindung dari kepungan Raja Ahab. Tuhan senantiasa memelihara melindungi dia di tepi sungai Kerit itu dengan menyuruh burung Raja Wali membawa sagu-sagu dan daging pada waktu malam maupun di pagi hari, dan dari sungai Kerit itu ia dapat minum sehingga ia tidak mati kelaparan dan kehausan. Tetapi di kemudian hari terjadilah kelaparan akibat musim kering yang sangat berkepanjangan. Terjadinya kekeringan dikarenakan dalam beberapa tahun tidak datang hujan dan tidak datang embun, sehingga tanaman pun menjadi sangat kering, dan juga sungai Kerit ikut kering. Akibatnya terancamlah kehidupan bangsa Israel dan juga Elia saat itu. Dan pada akhirnya juga Tuhan menyuruh Elia untuk berangkat dari sungai Kerit ke kampung Sarfat dekat dengan Sidion untuk datang mengunjungi rumah seorang janda atau dikatakan nama Badu. Elia tentu tidak mengetahui dan tidak mengenal ibu janda tersebut yang berada di kampung Sarfat tepatnya. Tetapi sebagai orang percaya, ia melakukan dengan taat setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Setiap perintah Tuhan pasti disertai dengan berkat penyertaannya, dan hal itu benar-benar terjadi. Tuhan memelihara kehidupan Elia di luar pikiran dan kemampuannya. Pada saat Elia tiba di rumah janda tersebut, ia meminta supaya dipersiapkan dahulu makanan untuk dia, baru untuk mereka. Janda ingin menolak dengan mengatakan, "Kami hanya memiliki sedikit tepung dan minyak untuk mengolahnya baginya dan bagi anak-anaknya. Namun setelah memakannya, maka mereka akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, buatlah seperti yang kukatakan. Buatlah lebih dahulu bagiku makanan dari roti, baru akan kubuat untukmu dan anakmu." Tentu semua itu tidak bisa dijangkau oleh logika dengan nalar yang ada. Namun hanya karena iman yang besar, kuat dan kokoh, maka hal itu dapat dipahami dan dapat dilaksanakannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang boleh kita petik saat ini? Hanya dengan iman sajalah kita mampu melihat Tuhan di balik ketidakmampuan kita. Maka marilah kita memiliki iman yang besar, iman yang kuat, iman yang teguh, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya, tidak akan pernah kering di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada hari ini kepada kami. Biarlah kami memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, sehingga kami boleh merasakan dan menikmati bahwa kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan tetap senantiasa hadir di dalam hidup kami. Berkati Tuhan untuk segala kegiatan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.